Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dimohon untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk beribadah hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020. Kita bersama masih dalam suasana Paskah, dalam peringatan Minggu Paskah yang ke-7. Ini kita semua diajak kembali merenungkan tentang doa agung Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah naik ke surga dan senantiasa hadir melalui kuasa Roh Kudus di tengah segala pergumulan kehidupan kita, membimbing layaknya sebagai penolong yang setia dan menghibur jiwa kita. Marilah kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 454, bait pertama dan kedua, Indahnya Saat Yang Teduh. Kebaktian di hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali.
Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama menyambut firman dasar atau introitus yang tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikianlah sabda awal atau introitus. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita menyambut firman dasar ini. Kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 440, bait yang pertama dan kedua, Jika Jiwaku Berdoa. Firman Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita untuk mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita dalam hukum kasih-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah saudara, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan segala ketulusan hati kita, mari kita terbuka di hadapannya, mengakui segala kelemahan-kelemahan kita, pelanggaran dosa-dosa kita. Setelah kita diingatkan oleh sabdanya, betapa jauh kita belum bisa melakukan apa yang Dia kehendaki. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan permohonan doa. Saudara,
dipersilahkan untuk berdoa di rumah masing-masing secara pribadi sebelum saya akan menutupnya di dalam doa pada saat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendengar dari rumah ke rumah, bahkan dari pintu hati anak-anak-Mu yang saat ini bersama-sama menghadap Engkau dalam ibadah. Kami menyadari kehidupan kami yang sungguh tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan, karena dosa-dosa yang seringkali menghambat kami untuk melakukan hal yang utama sebagaimana yang Kau kehendaki. Karena kami sering terombang-ambing di dalam pengharapan. Karena hati kami tidak berpegang teguh sepenuhnya kepada janji-Mu. Karena nama-Mu tidak sepenuhnya kami berikan tempat di dalam hati kami, sehingga kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Karena kata-kata kami seringkali tidak menjadi berkat bagi sesama. Tindakan-tindakan kami membuat sementara orang-orang bahkan yang terdekat dengan kami terlukai. Ada sakit hati, ada kecewa. Oh Tuhan, pagi hari ini, Engkau yang telah mendoakan kami untuk kebaikan, keselamatan jiwa kami, hanya kepadamu lah kami memohonkan pengampunan. Pengampunan itu hanya ada di dalam Engkau ya Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah menebus dosa-dosa kami dari maut dengan mati di atas kayu salib. Kini Engkau telah ada di surga mendengar doa-doa kami. Dan sepenuhnya diri kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memperbaharui hati kami. Engkau menyatakan anugerah-Nya kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang lebar untuk menolong mendengar permohonan kita. Maka di dalam Kristus Yesus pengampunan dinyatakan sebagai anugerah-Nya. Inilah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 358, bait yang pertama dan kedua, semua yang letih lesu. Letih lesu, berdosa berjalan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita memasuki petunjuk hidup baru berlandaskan sabda Tuhan yang diambil dari bacaan surat Roma pasal yang ke-8 ayat 10 dan 11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah petunjuk hidup baru. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai kehidupan bersama religius yang dipanggil untuk bersaksi tentang penyelamatan Allah, marilah kita meneguhkan dan menegaskan iman gereja sejalan dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di sepanjang segala zaman dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut pengakuan iman ini dengan pujian jemaat, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah
Dipersilakan duduk kembali. Tibalah pada saat ini kita mengaturkan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah di rumah kita masing-masing, marilah kita tetap senantiasa mengingat pemeliharaan dan berkat-Nya dalam hidup kita setiap hari. Sebagai ungkapan syukur atas semua itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati memberi persembahan sebagai korban syukur kita dengan dilandasi firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa, segala terang padanya, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Beredarnya kantong persembahan akan diiringi dengan kidung jemaat nomor 235 bait 1 dan secukupnya. Ku dengar berkat-Mu turun. Berkat-Mu
Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan Allah surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Bapa, Engkaulah sumber berkat bagi kami. Pada kesempatan ini, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menghaturkan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat dan pemberian Tuhan terhadap kehidupan kami. Sucikan ya Bapa berkat yang kami kumpulkan pada hari ini. Sucikan dan berkati agar persembahan ini boleh kami gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di dalam dunia ini melalui pelayanan di gereja kami. Bapa, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hati-Mu. Bapa, ampunilah kami apabila dalam kami mempersembahkan banyak hal yang kurang berkenan di hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memasuki pemberitaan sabda Tuhan. Kita siapkan bacaan yang ada di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai 11. Injil Yohanes, pasal yang ke-17, ayat pertama sampai 11. Marilah saudara-saudara, kita kembali datang kepada Tuhan di dalam doa, memohon tuntunannya. Bapa, kami memohon pengurapan-Mu di dalam pemberitaan sabda-Mu yang kudus. Jangan biarkan kami menerima firman itu dengan sia-sia, karena betapa berharganya firman itu di dalam hati kami. Untuk itu juga jangan biarkan hamba-Mu sebagai penyampai firman yang dari Tuhan ini berkata-kata atas dasar kehendak diri pribadi. Tetapi kiranya Engkaulah yang menyucikan mulut hamba-Mu, menguduskan hati hamba-Mu untuk menyampaikan pesan yang daripada-Mu. Karena kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Kami serahkan pemberitaan firman dari awal sampai kepada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, kita tidak akan membaca semua ayat dari ayat pertama sampai 11, tetapi bagian yang akhir yaitu mulai ayat 8 sampai ayat 11 akan saya bacakan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah
sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, anggota jemaat, serta simpatisan yang biasa beribadah di Gereja Kristen Jawa Tengah Utara Jemaat Serondol dan yang memungkinkan mendengarkan siaran di pagi hari ini secara online. Kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis yang lalu. Hari-hari ini jemaat-jemaat Tuhan seperti layaknya para murid 2000 tahun yang lalu menantikan satu peristiwa agung, datangnya Roh Kudus dicurahkan untuk kehidupan anak-anaknya. Hari-hari ini gereja-gereja Tuhan juga dengan kerinduan yang sama, agar kuasa Roh Kudus yang membaharui itu akan senantiasa hadir untuk memberi kekuatan kepada jemaat-jemaat sekalian, memberikan tuntunan, penghiburan di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi bersama pada saat-saat ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, nats bacaan kita di hari ini merupakan doa Tuhan Yesus Kristus. Ini doa yang sangat agung. Beberapa ahli mencari kemiripan-kemiripan dengan doa Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami yang sangat terkenal dan sangat agung, doa dari segala doa yang ditulis baik oleh Injil Matius maupun Lukas. Tetapi Yohanes mengungkapkan dengan cara yang sangat menarik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, situasi yang akan dihadapi oleh para murid bisa jadi setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka akan mengalami situasi yang sulit. Mereka akan kehilangan pegangan dan harapan, kehilangan cita-cita, kehilangan semangat setelah gurunya, orang yang begitu mencintainya itu tidak ada bersama-sama secara fisik. Saudara pernah mendengar istilah dalam peribahasa seperti anak ayam kehilangan induk? Demikianlah mungkin yang terjadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan murid-muridnya di dalam dunia ini. Namun kita melihat dalam situasi yang sedemikian itu, Tuhan Yesus senantiasa hadir memberikan peneguhan lewat doa. Ungkapan-ungkapan doa yang sangat agung ini menggambarkan sebuah keintiman, hubungan yang akrab antara Yesus Kristus dengan Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa yang dikenalkannya kepada mereka para muridnya sejak mereka masih ada bersama-sama di muka bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah doa Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 17 ini, yang sangat menarik, perlu diperhatikan dalam teks doa Yesus ini. Pertama kali adalah bagaimana perhatiannya, keberpihakannya kepada murid-muridnya saat itu. Bagaimana doa-doa Tuhan Yesus itu memberi perhatian, keberpihakan kepada murid-murid yang akan ditinggalkannya. Kedekatannya dengan Bapa di surga membuat para murid yang mendengar doanya itu merasakan betapa sungguh bermaknanya, berkhasiatnya doa itu. Karena doa itu bukan sekedar pelajaran-pelajaran. Doa itu bukan sekedar wejangan-wejangan sebagaimana yang diterima di dalam dunia pada saat Tuhan Yesus masih bersama dengan mereka. Doa itu juga bukan sekedar
keindahan dilihat dari rangkaian kalimat, untaian kata-kata yang penuh makna. Tetapi kita melihat ada sebuah transformasi pengalaman yang syarat makna. Bagaimana Yesus membangun relasi kedekatan yang begitu akrab dengan Bapanya di surga. Dan di situ para murid merasakan bagaimana transformasi pengalaman-pengalaman menyapa mereka, bagaimana hubungan mereka dengan Yesus yang saat ini berada di surga. Saudara-saudara, betapa indahnya ketika doa itu menjadi sebuah transformasi pengalaman hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kita mendengar bahwa doa itu nafas hidup orang percaya. Dan sungguh benar kalau doa itu menjadi nafas hidup orang percaya, maka setiap kehidupan kita adalah doa. Saudara-saudara, bukan hanya di sini sebagai nafas hidup, tetapi setiap nafas kita itu adalah doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu indahnya ketika doa-doa anak-anak Tuhan, saudara dan saya itu bukan sekedar untaian kalimat, bukan sekedar rangkaian kata-kata indah, bukan kefasihan lidah, tetapi sebuah transformasi pengalaman. Bahkan hidup kita menjadi sebuah persembahan atau doa. Saudara-saudara, yang menarik juga untuk menyimak kalimat di dalam doa-doa Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 17 ini, kita melihat bahwa doa-doa itu bukan hanya melulu berisi permintaan-permintaan saja. Doa itu merupakan sebuah ungkapan yang menegaskan bagaimana karya Allah itu terjadi. Di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara-saudara, pelajaran yang penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan sekarang ini bagaimana bahwa doa-doa itu selain menjadi permintaan kita, permohonan kepada Tuhan, di sini juga betapa pentingnya sebagai sarana mengekspresikan syukur atas kesempatan melakukan karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tentunya kita mengingat doa Bapa kami, dimuliakanlah namamu di bumi seperti di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 bulan lamanya kita tidak mengadakan ibadah di dalam komunitas seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi pelayanan tetap berjalan. Saudara-saudara, bukankah ini sebuah ekspresi, wujud ungkapan doa jemaat-jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan ungkapan syukur karena diberi kesempatan untuk melakukan karya Allah bagi kemuliaan namanya. Saudara-saudara, di era sekarang ini yang namanya era digital, kita memasuki era industri 4.0. Saudara-saudara, jejak-jejak digital itu tidak akan pernah dihilangkan. Nanti saudara beberapa tahun kemudian, entah 5 tahun, 10 tahun, saudara-saudara, jejak doa seperti ini, jejak ibadah secara online seperti ini akan tetap menjadi sebuah ekspresi ungkapan syukur kita. Karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mewujudkan karya yang bermakna bagi kemuliaan namanya. Saudara-saudara yang di rumah masing-masing pun, ketika saudara memberi kesempatan yang utama di dalam ibadah-ibadah di rumah masing-masing, saudara pun juga mengekspresikan ungkapan syukur bagaimana karya Allah dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Jadi betapa indahnya di masa-masa pandemi saat ini, jika kita memohon di dalam doa-doa kita, bukan hanya supaya Tuhan mengangkat kita keluar dari krisis, dibebaskan dari virus yang ganas ini, namun lewat musibah ini,
mohonlah dalam doa-doa kita selalu supaya Tuhan memakai saudara dan saya. Supaya kita dapat menyaksikan kebesaran Allah, melakukan karya bagi kemuliaannya, dengan cara menjadi berkat bagi sesama, dengan cara hadir untuk memberi pertolongan, memberi pendampingan, memberikan dukungan bagi saudara-saudara seiman. Saudara-saudara, hal menarik yang lainnya juga di dalam doa agung Tuhan Yesus ini, tidak lain adalah isi doa itu tidak lain hanyalah kepatuhannya untuk melakukan seluruh kehendak Bapa di surga. Dia telah mengerjakan seluruh kegiatan hidupnya dalam kepatuhan kepada Bapa di surga. Bahkan kepatuhan itu mencapai puncaknya ketika nyawanya harus diserahkannya di Bukit Golgota. Kepatuhan itu sekaligus juga menjadi kesediaannya untuk merendahkan diri, taat sampai mati di atas kayu salib. Sehingga Rasul Paulus, pengikut Tuhan yang setia, yang dipanggil untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, mengungkapkan doanya tentang kerendahan hati Tuhan Yesus kepada jemaat di Filipi. Bagaimana kerendahan hati Yesus Kristus yang telah mengosongkan dirinya, taat kepada Bapa di surga sampai mati di kayu salib. Dengan jalan inilah ia dimuliakan oleh Bapa di surga. Jadi saudara-saudara, ia memohon agar Bapa di surga tetap mendampingi Yesus pada saat hari-hari terakhirnya. Bahkan dia meminta kepada Bapa di surga supaya dia tidak mundur menghadapi penolakan dari pihak orang-orang yang didatanginya. Bahkan memohon agar tidak dibiarkannya sendirian pada saat-saat diperlakukan buruk, dipersalahkan, bahkan sampai vonis mati diterimanya. Saudara-saudara, hanya permohonannya disertai oleh Bapa pada saat yang sedih, pada saat-saat derita. Bukan untuk menyingkirkan derita itu, karena ia telah berniat melakukan dengan setia kehendak Bapa sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada dunia betapa yang ilahi itu tidak segan-segan mendekati dunia yang telah menyingkirkannya. Betapa cintanya kepada dunia. Ia telah memuliakan putranya melalui penderitaannya. Memperlihatkan kebesaran dirinya di dalam derita. Maka di dalam kuasa Kristus, ia tidak membiarkan dikuasai oleh kehendaknya sendiri. Ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bapa untuk dipakai sebagai sarana kemuliaannya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir pergumulan Tuhan Yesus di dalam doanya itu dinyatakan melalui kerinduan yang terdalam. Apakah kerinduan yang terdalam itu? Supaya para murid menyatakan keutuhan dan komitmennya di dalam persekutuan yang semakin kokoh. Sebagaimana Kristus dengan Bapa menjadi satu utuh. Inilah kerinduan terbesar dari doa Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita semua anak-anaknya. Tetap memiliki komitmen kesatuan yang utuh di dalam persekutuan yang semakin kokoh dalam keadaan apapun. Kesatuan itu dinyatakan dengan kesediaan untuk saling memberi serta merendahkan diri. Bukan saling mengagungkan diri. Dalam kerendahan hati ia dipermuliakan. Dan dalam kerendahan hati umat ditinggikan bagi kemuliaannya. Saudara-saudara, itulah pesan-pesan indah doa Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memaknai di dalam kehidupan kita pada saat-saat ini. Tidak tahu beberapa hari kemudian, atau mungkin bulan depan, atau mungkin
tidak lama lagi kita tengah bersiap-siap untuk menyambut apa yang diistilahkan yang sedang berkembang di dalam dunia media sosial sekarang ini, media massa sekarang ini, menyambut yang namanya era normal baru. The new normal era. Apa artinya era normal baru? Ketika setelah 2 bulan lamanya orang dikarantina secara mandiri, terkarantina secara wilayah dengan istilah PSBB, tidak banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga, ada pembatasan-pembatasan yang ada. Pemerintah bersiap-siap membawa warganya untuk menyambut era normal baru. Era normal baru dipahami ketika semua aktivitas itu akan kembali berjalan normal seperti biasa. Di mana generasi yang aktif usia 45 tahun ke bawah boleh kembali beraktivitas seperti biasa di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam kegiatan-kegiatan setiap harinya. Meski penanggulangan COVID-19 terus diupayakan, tidak menghilangkan penerapan disiplin protokol kesehatan. Kewajiban-kewajiban itu tetap dilakukan, sekalipun sudah kembali kepada era normal baru. Memang saudara-saudara ada semacam kekhawatiran-kekhawatiran di era normal baru ini, karena era normal baru ini juga merupakan salah satu istilah yang lain, bisa benar bisa salah, yang namanya herd immunity. Saudara-saudara, herd immunity ini menjadi kekhawatiran banyak warga termasuk di dunia. Herd immunity ini sebagai bentuk sistem di dalam epidemi di mana konsep orang itu secara kolektif akan mencegah infeksi jika beberapa persen populasi memiliki kekebalan terhadap penyakit. Dan penyakit itu akan hilang sebelum virus ini diketemukan. Sebelum vaksin virus ini diketemukan. Nah, saudara-saudara, tetapi menjadi ketakutan-ketakutan. Era herd immunity ini membawa ongkos yang sangat mahal. Ketakutan-ketakutan akan hilangnya nyawa banyak orang. Bahkan generasi-generasi yang produktif. Saudara-saudara, inilah gambaran-gambaran kita ke depan. Ada yang mengkhawatirkan hal ini. Mungkin sebagai anak-anak Tuhan ini membuat kita rasa gelisah, rasa takut, bahkan semakin rasa hidup ini berada di dalam ketidakpastian, di dalam lembah bayang-bayang kematian yang setiap saat mengintai. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, ingatlah selalu akan doa-doanya di dalam Injil Yohanes 17 ini, bahwa doa-doanya itu memberikan peneguhan. Siapa saudara? Saudara itu bukan milik saudara sendiri. Hidup saudara itu bukan milik saudara. Hidup saudara itu adalah milik Tuhan. Saudara adalah miliknya. Seperti Bapa di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus di dalam Bapa. Kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Saudara-saudara, tidak ada cara yang terbaik dan tidak beresiko bagi pemangku kepentingan seperti pemerintah untuk menghadapi wabah ini. Semua mengandung resiko apapun yang ditempuhnya dan semua sudah dipikirkan yang terbaik. Saudara-saudara, kita akan kembali kumpul bersama dengan gaya hidup yang sungguh berbeda dari sebelumnya setelah kita dikenalkan dengan pelindung wajah yang namanya masker. Setelah kita membiasakan hidup bersih dengan mencuci tangan, dengan
menyemprot ruangan-ruangan dengan cairan disinfektan, dengan menjaga jarak singgung kita bersama-sama. Tetapi ingatlah terlebih dahulu sebelum saudara memakai masker untuk melindungi wajah saudara, siapa yang melindungi jiwa saudara dari kematian kekal? Ingatlah ketika saudara itu mencuci tangan dengan sabun, dengan cairan pembersih, kepada siapa hati saudara terbawa, dia yang sudah membersihkan hatimu dari segala noda, dari segala dosa. Saudara-saudara, hiduplah sehat dalam keadaan apapun. Tapi jangan lupa bahwa kesehatan rohanimu itu juga menjadi hal yang utama. Sambil saudara terus berpegang kepada Dia yang memiliki hidup saudara. Karena tidak ada sesuatu yang pasti di dalam dunia ini. Marilah kita hidup secara bijaksana. Hidup bijaksana itu hidup tertib, hidup penuh kasih, hidup penuh pengampunan selagi masih ada waktu. Mari kita melawan COVID-19 ini dengan pola hidup dan keyakinan masa depan yang baru. Hidup kita saat ini tidak berada di tangan siapa-siapa. Seperti doanya bahwa kita ini adalah miliknya. Dan kita percaya tidak ada suatu rencana pun yang lepas daripada rancangan-rancangan dan kehendaknya. Tetaplah hidup pengharapan dalam keadaan apapun. Karena Tuhan Yesus yang menjadi penolong, pelindung, senantiasa akan membawa kepada saudara, kepada kepenuhan-kepenuhannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih Bapa di surga, kalau kami berkenan mendengar firman-Mu saat ini. Kiranya firman-Mu meneguhkan hati masing-masing jemaat-jemaat-Mu yang sekarang ini berada di rumah. Mereka membutuhkan peneguhan-Mu di saat-saat seperti ini ya Bapa. Kami tetap mengimani, memegang teguh apa yang telah Engkau doakan kepada kami. Engkau telah menguduskan kami di dalam nama Bapa di surga, menguduskan di dalam firman dan kebenaran, sehingga hidup kami tetap senantiasa berada di dalam naungan, perlindungan, dekapan kasih Allah. Jangan biarkan kami ya Tuhan terus hanyut di dalam kegelisahan, kekecewaan, ketidakmampuan kami untuk berharap. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami yang satu-satunya. Berkatilah jemaat-jemaat semuanya tanpa terkecuali. Mereka yang sakit, kiranya Tuhan yang lawat mereka. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan kasihani mereka. Terlebih-lebih masih ada warga-warga yang terpapar virus corona ini. Kami berdoa memohon belas kasih-Mu ya Bapa, supaya Engkau sendiri datang untuk melawat mereka dalam situasi kegelisahan, ketakutan, bahkan masa depan yang tidak pasti karena gejolak-gejolak ekonomi setelah peristiwa wabah ini berakhir. Kami tetap memohon kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Engkaulah sumber pertolongan kami, sumber berkat di dalam kehidupan kami. Kami memohon kepadamu karena Engkaulah yang sanggup memberikan pertolongan kepada jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dari kelompok yang ada kami serahkan, mulai kelompok Serondol Wetan, Serondol Kulon, Rumnas, Banyumanik, Tembalang, Pudak Payung. Kiranya seperti doa-Mu ya Bapa. Lindungilah mereka daripada yang jahat. Mereka Engkau utus ke dalam dunia ini tidak untuk menjauhkan daripada dunia, tetapi menyelamatkan dunia oleh kasih Tuhan. Di
Di dalam doa-doa kami kiranya Tuhan kami juga berkenan mendoakan bangsa ini. Satu kesempatan yang terindah ketika kami dapat mendoakan bangsa ini terlebih dalam pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Mengentaskan keadaan memutus mata rantai penyebaran virus saat ini. Kami mohonkan kebijakan daripadamu turun kepada siapapun yang diberi tugas oleh pemerintah yang ada. Kiranya pemerintah bangsa ini, bangsa Indonesia juga diselamatkan oleh kuasa kasih-Mu ya Bapa, sehingga mereka dapat keluar dari krisis bersama. Apapun yang diupayakan, kami tetap percaya bahwa kuasa-Mu di atas segalanya. Kami tetap meyakini pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 237 bait yang pertama dan kedua, mari kita naikkan pujian ini. Roh Kudus tetap teguh, Kau memimpin umat-Mu. Baiklah saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kini ibadah di rumah telah selesai. Saudara-saudara kiranya tetap disertai oleh Tuhan.
di dalam doa-doanya yang senantiasa memperdengarkan suara dan kehendaknya di dalam kehidupan kita yang tidak mudah saat ini. Maka lanjutkanlah ibadah dalam hidup keseharian. Dan kini lakukanlah tugas sehari-hari dengan berkat daripadanya. Arahkan hati kepada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Mari kita akhiri dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 346, bait pertama dan ketiga. Tuhan Allah beserta engkau.